Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Bismillah untuk mengawali pertemuan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Jusmila Alfat, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang diamanahi untuk mengajar mata pelajaran pembelajaran bahasa Arab yang nanti materinya kita akan bahas bersama. Namun untuk mengawali pertemuan kali ini, Bapak ingin kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi pertemuan kali ini. Man ra'isul fasl huna? Siapa ketua kelas? Hah? Oh, anta. Masya Allah, anta. Tafadhal bidua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Ahsanta, barakallahu fik. Masmuk Ahmad Baihaqi. Anta rais al-fasl, mahir, jamil, pandai, ganteng pula. Untuk selanjutnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Man dzukira ismuh falyaqul hadir. Barang siapa yang disebutkan namanya, angkat tangan kemudian ucapkan hadir. Ahmad Baihaqi, insyaallah hadir. Adrian hadir. Anta fil wara, taqaddam ila amam, maju ke depan supaya tidak ngantuk maksudnya. Kemudian yang ketiga, Siti Fatimah. Mada? Maridah. Ayu marad. Mada asabah ya rais al-fasl? Huma demam, masyaallah. Syifa Allah syifaan ajilan. Suma akmal yuzmar. Hadir. Aditya Nasruddin. Aina Aditya? Oh, izin. Ila aina? Oh, ke rumah neneknya. Sabar sabi. Baik, anak-anak semuanya, izinkan Bapak sedikit memaparkan materi bahasa Arab tentunya gitu. Namun pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas materi sebelumnya, yang mana materi sebelumnya itu diajarkan oleh rekan saya ya gitu. Man ya'rif tarikhul yaum? Siapa yang tahu tanggal berapa sekarang? Dari tanggal Hijriah kemudian tanggal Masehi terlebih dahulu. Ada yang tahu? Mata? Ahsan. Sekarang tanggal 3 Jumadil Awal Hijriah. Summa min Masehi. Man ya'rif? Siapa yang tahu? Hah? Mata? Naam, ahsan. Al-an samania. Min Disimbir. Disimbir sana alfain wa wahid wa ishrun. Min Masehi. Naam. Nah, gitu. Ahsantum, barakallahu fikum. Nah, untuk materi sebelumnya, ada yang tahu materi sebelumnya itu membahas tentang apa? Tentang apa? Khaliqul alam. Nah, khaliqul alam, apa artinya itu khaliqul alam? Pencipta alam. Siapa pencipta alam itu? Allah Subhanahu wa taala. Ahsantum. Nah, itu ya. Yang mana di pertemuan sebelumnya itu dijelaskan kosakata atau mufradat yang mana itu sebagai gambaran atau setidaknya kita tahu gitu. Matahari itu bahasa Arabnya apa? Kemudian bintang bahasa Arabnya apa? Dan bulan itu bahasa Arabnya, masih banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung, tapi kita tahu bahasa Arab itu apa. Oke. Untuk pembelajaran kali ini atau madah kali ini itu adalah Al-Lughatul Arabiyyah. Diperhatikan. Al-Lughatul Arabiyyah. Artinya bahasa Arab. Jadi pelajaran kita kali ini adalah Al-Lughatul Arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Nah, judulnya apa? Materinya apa yang kita akan bahas? Man ya'rif? Siapa yang tahu?
Anta ya Raisal Fasal Mada Maudulan. Apa judul atau materi kita sekarang? Nah, al-hifadhu alal bi'ah. Maudu kita sekarang adalah al-hifadhu alal bi'ah. Al-hifadhu alal bi'ah. Ada yang tahu arti dari al-hifadhu alal bi'ah? Al-hifad, apa artinya al-hifad? Menjaga. Masya Allah, Rais Fasal. Menjaga. Kemudian alal bi'ah, menjaga apa yang kita jaga? Lingkungan. Nah, jadi materi yang kita akan bahas sekarang adalah al-hifadhu alal bi'ah atau menjaga lingkungan. Nah, pembahasan yang akan kita bahas pada awal ini adalah mufradat. Mufradat itu adalah kosakata. Bisa dilihat semuanya. Di sini ada beberapa gambar. Nah, gambar ini sebagai gambaran awal dan mungkin gambar ini sudah ma'ruf atau masyhur, sudah terkenal dan kawan-kawan pun tahu ini tuh gambar apa sih. Namun dalam bahasa Arab tuh bahasa Arabnya apa? Kemudian di sini yang pertama kita bahas, yang pertama ada at-tasjir. Kita lihat di sini ada seorang bapak-bapak sedang menanam pohon di hutan yang kering. Gitu. Berarti apa itu? Apa? Penghijauan, masya Allah. Nah, penghijauan bahasa Arabnya apa? Yang pertama ya, gambar pertama at-tasjir. At-tasjir. Artinya tadi apa? Penghijauan. Masya Allah ya. Kalau misalnya sudah pintar begini, kiranya Bapak tidak usah mengajar gitu. Kemudian yang kedua, oke, gambar yang kedua bisa dilihat tuh, gambar apa tuh? Botol obat. Kemudian ada apa lagi? Alkohol. Nah itu apa? Apa? Bahan kimia, masya Allah. Nah bahan kimia bahasa Arabnya apa? Kita lihat al-mawad al-kimia. Al-mawad al-kimia. Artinya bahan kimia. Kemudian yang ketiga, ada tuh banyak sampah gitu. Di lahan kosong dijadikan tempat orang buang sampah sehingga banyak numpuk. Nah itu apa? Apa ini? Sampah. Nah sampah atau terkenal itu biasanya al-kumamah. Tapi sampah juga bisa disebut an-nufayah. An-nufayatu. Artinya sampah. Kemudian yang keempat, coba dilihat ini apa? Lihat, ada asap di sebuah pabrik. Itu apa berarti? Apa? Polusi, masya Allah. Polusi dalam bahasa Arab adalah talawuth. Talawuth artinya polusi. Kalau disambungkan, misalnya kan talawuthul hawa, berarti polusi udara. Oke, nah untuk yang selebihnya nanti itu akan menjadi tugas antum semua, yang mana nanti dipaparkan gitu. Setiap mufradat itu kan ini sudah jelas gambarnya, kemudian tiap mufradatnya juga tinggal diartikan, kemudian dijelaskan gitu. Atau takbir, menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan atas sahur, kekeringan, kemudian ada miyahus saraf gitu, air limbah dan lain-lain gitu, kebakaran dan lain-lain. Ini mungkin ya sedikit gambaran atau mufradat bisa dilihat dan boleh ditulis juga, ditulis dulu gitu. Langsung saja tulisnya di bukunya ya, agar tidak ini sedikit-sedikit saja dicoret gitu. Sayang bukunya kalau tidak dicoret. Bapak kasih waktu sebentar, silakan. Apa? Ini atas jiru ya, atas jiru. Atas jiru penghijauan.
Kalau misalnya masih kurang jelas boleh ditanya gitu. Dan mohon maaf juga gitu tulisannya agak-agak gitu. Ya, seperti itu. Entah itu minal kita apa? Sudah beres nulisnya? Atau belum? Dikit lagi boleh. Ya, silakan deh. Dipercepat nulisnya karena masih banyak pembahasan yang akan kita bahas. Oke. Bapak hapus. Jedapik. Oke, cukup ya Bapak hapus mufradatnya. Kita hapus semuanya terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum nulis, boleh ya dilihat temennya. Dan temennya boleh dikasih pinjam bagi yang belum nulis gitu. Agar semuanya juga bisa. Tidak satu orang saja yang bisa ya. Harus pintar-pintar semua. Tapi gak boleh bodoh semua. Oke. Masih al-hifad al-albiah. Nah, untuk sedikit mengulang, kulu ma'ana. Apa yang saya katakan, silakan katakan. Yang pertama, at-tasjiru. Mada? At-tasjiru. Marthani at-tasjiru. Apa artinya at-tasjiru tadi? Penghijauan. Kemudian yang kedua, ada al-mawad al-kimiyawiyah. Mada? Marasanya al-mawad al-kimiyawiyah. Artinya bahan kimia. Insyaallah. Kemudian apa tadi? Yang ketiga, an-nufayatu. Mada? An-nufayatu. Artinya sampah. Kemudian yang keempat, yang asap-asap apa tadi? Talawuthu. Talawuthun. Marasaniyah talawuthun. Nah, artinya polusi. Kondisi ada kekeringan, kemudian air limbah, mohon maaf. Sini ada kebakaran, kemudian air murni, dan yang terakhir muharrakatus sayyarat. Asap dari kendaraan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya setelah kita membahas tentang mufradat atau kosakata, kita akan membahas tentang tarkib. Apa itu tarkib? Tarkib bisa diartikan kaedah atau mungkin dalam bahasa Inggris ada gramatikal. Oke, at-tarkib. Buat tulis ya. At-tarkib. Nah, kaedah ini sebagai bekal gitu. Bekal awal untuk kita bisa mengungkapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Maka perlu adanya tarkib atau rumus atau kaedah gitu. Nah, sebelumnya pembahasan yang kita bahas itu apa? Itu tarkib tentang isim at-tafdil. Nah, mungkin kawan-kawan yang sudah mondok dari SD atau sekarang lagi mondok pastinya sudah diajarkan yang namanya isim tafdil. Apa yang namanya isim tafdil itu? Isim tafdil, coba diperhatikan ya. Isim tafdil adalah suatu ungkapan. Bagaimana kita mengungkapkan itu ada dua kegunaan dari isim tafdil. Ungkapan yang pertama perbandingan atau dalam bahasa Inggris compare. Perbandingan artinya membandingkan satu dengan yang lainnya, atau bisa disebut juga maknanya itu lebih dari suatu yang lebih. Kemudian tepoksi yang kedua, ter atau paling, menunjukkan sesuatu itu ter atau paling, bisa paling ganteng, paling cantik, paling pintar dan lain-lain. Nah, itu isim tafdil dalam bahasa Arab. Nah, di sini ada dua ya, ini satu, ini dua. Nah, dari dua rumusan ini atau dua kegunaan dari isim tafdil ini untuk mengungkapkan dalam kalimat bahasa Arab itu tentunya mempunyai rumusan dan kaidah atau tarkib yang berbeda, kawan-kawan. Nah, kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu. Bagus dulu ya. Ini sebagai gambaran saja. Sebagai gambaran awal untuk kawan-kawan.
Oke. Untuk yang pertama tadi sudah disebutkan untuk menunjukkan makna lebih atau perbandingan satu dengan yang lainnya, lebih dari. Untuk yang pertama, ism at-tafdil, tafdil untuk menunjukkan lebih dari. Nah, lebih dari ini. Nah, yang pertama rumusnya dulu. Lebih dari, rumusnya itu dalam bahasa Arab bagaimana? Yang pertama, tentunya kita harus ada subjeknya dulu ya, subjek atau orangnya. Nanti misalnya bolehlah Ahmad misalnya yang pertama. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, setelah Ahmad, misal Ahmad, nah baru isim tafdilnya. Kita ambil yang umum dulu dari rumusannya, af'alu ya. Ini harokatnya af'alu, mohon diperhatikan. Af'alu, Ahmad atau nama boleh siapa saja, af'alu. Kemudian yang ketiga, min itu artinya dari. Min itu dari, Ahmad af'alu min. Nah, dari siapa? Misal Bilal lah, boleh Bilal. Nah, rumusannya seperti ini. Mungkin kalau misalnya Ahmad itu sudah ma'ruf ya, kemudian min juga karena mudah, kemudian ada Bilal. Jadi Ahmad ham itu titik-titik, nuktot, min dari siapa. Nah, ini yang masih belum bisa kita pahami atau masih harus kita bedah. Kita turun ke bawah, itu ada af'alu. Nah, intinya di sini cara membentuk isim tafdil. Nah, ini yang disebut dengan isim tafdilnya. Af'alu. Isim tafdil dibentuk dari isim. Tentunya. Seperti halnya kita ambil contoh saja jamilun. Nah, jamilun ini artinya apa? Ada yang tahu artinya jamilun? Tadi sudah saya sering sebutkan. Apa? Ganteng, cakep. Nah, jamilun cakep. Nah, untuk merubah kata cakep, kata ganteng ke lebih ganteng tuh bagaimana? Karena kan berbicara isim tafdil, lebih ganteng berarti. Itu bagaimana? Nah, rumusannya ini, kita mengikuti rumusan af'alu ini. Yang pertama, kalau lihat dari af'alu berarti kita tambah dulu karena tidak ada ini ya, pengaruhnya, alifnya. Kemudian kita tulis dulu aja hurufnya. Jim, kemudian mimnya mengikuti ain fi'il, kemudian lamnya mengikuti lam fi'il. Seperti ini bentuknya. Belum ada harokatnya, Pak. Kemudian setelah itu baru harokatnya. A, alif, aj, kemudian sukun mengikuti ini. Kemudian af, a, ain, kemudian domah. Jadilah seperti ini. Ajmalu. Maka terbentuklah isim tafdil dari jamilun. Jamilun artinya ganteng, ajmalu lebih ganteng. Gitu. Oke, kita lihat sama-sama. Di sini ada kata Ahmad. Kemudian ini kita bikin contoh ya. Contohnya itu Ahmad. Kita masukkan nih, ada kan ini masih af'alu. Dan masukkan yang kita bentuk tadi sama-sama. Ajmalu. Ahmadu ajmalu min Bilal. Ahmad itu lebih ganteng, lebih cakep dari Bilal. Paham semuanya? Paham tuh? Insyaallah. Nah, kalau misalnya sudah paham, kita lanjut ke yang kedua. Paham ya? Gak apa-apa Bapak hapus karena sudah ada di buku yang lebih jelas gitu tulisannya. Adapun untuk pembahasannya perlu kita bahas sama-sama. Jadi kita lanjut saja ya. Nanti ditulisnya saja gitu. Oke, untuk yang kedua tadi lebih dari atau perbandingan. Yang kedua ada, kalau dalam bahasa Inggris kalau tidak salah berarti benar, ada superlatif. Nah, isim tafdil yang kedua untuk menunjukkan isim tafdil yang kedua itu untuk menunjukkan ter atau paling terganteng, tercantik,
paling unik, misal paling pintar seperti itu. Berarti ter atau paling. Ini ya. Nah, tadi rumusannya sudah, sekarang rumusan ini juga mempunyai rumus yang berbeda ya, mempunyai keadaan yang berbeda. Kalau tadi itu nama dulu misalnya Ahmad, kemudian ditambah dengan isem tafdilnya ajmalu, kemudian ditambah min, dan yang terakhir ditambah orang yang dibandingkannya. Begitupun ini mempunyai rumus. Nah, rumusannya apa? Rumusan dari isim tafdil yang kedua diartikan dengan ter atau paling adalah, bisa nama dulu Ahmad lah, Ahmad lagi aja si Rois pasal saja Ahmad, kemudian yang kedua, ini yang pertama ya Ahmadu misalnya, kemudian yang kedua itu ditambah bedanya Ahmad, ini masih af'alu, yang kedua af'alu, atau bolehlah tadi yang kita pakai ajmalu, berarti ini isim tafdil ya, setelah Ahmad baru isim tafdil. Nah, baru di sini yang menjadi membedakan itu adalah jama. Jama. Ada yang tahu sebelumnya jama itu apa? Ada mufrad, ada musanna, dan ada jama. Mufrad itu 1, musanna itu 2, dan yang ketiga adalah jama. Berarti jama itu apa? Lebih dari 2. Nah, lebih dari 2 ya, isim yang lebih dari 2. Nah, kalau tadi sudah ajmalu ya, karena sudah tadi dijelaskan juga di isim tafdil yang pertama, kita bahas saja jama. Kita ambil satu contoh dari jama. Sini ya. Itu ada at-talib. At-talib. At-talib artinya mahasiswa. Nah, ini kan masih mufrad nih. Mufrad itu tadi Bapak bilang bahwa bilangan itu 1. Kita hapus dulu. Biar enggak ini ya, biar enggak liar gitu. Nah, at-tulab. At-tulab jamaknya gitu. Dari at-talib. Kita tulis saja ya. At-tulab. Ini at-talibu, at-tulab. Nah, sini ya masuknya. At-talibu, at-tulabu. Kulu mana? At-talibu, at-tulabu. Satu siswa, para mahasiswa. Paham ya sampai situ? Oke. Kita buat contoh langsung. Yang pertama, Ahmadu. Berarti di sini untuk memaknai ajmalu di sini itu ter atau paling. Ahmadu, Ahmad, ajmalu, titik-titik, mohon maaf, ajmalu tulab. Ahmad itu bukan diartikan lebih dari lagi kalau misalnya sudah bertemu dengan jama. Ini nih jamanya. Bertemu dengan jama. Diartikan Ahmad adalah mahasiswa paling ganteng. Paling ganteng. Amin ya. Amin. Itu. Faham tuh? Paham ya semuanya ya? Insyaallah. Langsung saja kita hapus. Atau ada yang menulis dulu? Gak ada ya? Karena tulisannya kurang bagus. Bukan kurang bagus, tidak bagus sebenarnya. Mohon maaf. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, oke. Karena waktu yang singkat ya, kita lanjut saja untuk pembahasan selanjutnya. Tadi sudah membahas mufradat, kemudian tarkib, dan yang selanjutnya ada materi tentang hiwar. Nah, hiwar itu apa artinya hiwar? Percakapan, Masya Allah. Nah, hiwar percakapan boleh ya dibuka halaman 91 An-Nasyat Ats-Tsalis dari ketiga tentang al-hiwar, istami waqra an-nas. Nah, nanti Bapak akan menyuruh 2 orang atau lebih boleh untuk percakapan ini gitu, membacakan percakapan ini. Namun sebelumnya ada sedikit audio ya. Boleh kita sama-sama dengarkan audionya dan sama-sama perhatikan teksnya gitu. Oke. Sebentar.
terdengar? Oke. Terdengar tidak? Terdengar ya? Nah, jadi sudah didengarkan ya sedikit audio singkat tentang percakapan ini kawan-kawan. Tentunya tentang al-hifadz al-albiyah. Kita petik saja ada pesan moral di sini gitu yang harus digarisbawahi. Itu di paling bawah ada perkataan al-mudaris atau seorang guru, ahsanta ya Hamdan, mantap, bagus Hamdan gitu. Setelah Hamdan mengungkapkan cara mencegah atau menjaga lingkungan itu seperti apa. Nah, yang pertama dari mudarisnya itu lidzalika ayyuhat tullab, atau sebelumnya kita bahas dulu ya. Tadi ada pesan moral dari Hamdan ketika uzkur ba'dal wasailil lihifad al-albiyah. Hamdan, silakan sebutkan faedah-faedah atau cara kita menjaga lingkungan. Yang pertama, tazkiful mujtama lil hifadhi al-albiyah, sebagai pengetahuan atau wawasan bagi masyarakat gitu untuk nah, ada pesan moral. Kata gurunya, lidzalika ayyuhat talamid, maka dari itu wahai para murid, dan ini pun pesan bagi antum semua ya. Ayyuhat talamid, albiatu tantadiru daurukum. Lingkungan itu menunggu aksi, menunggu peran-peran dari antum semua. Antuhafidhu al-albiyah. Alaikum antuhafidhu al-albiyah. Maka dari itu tolong amat dengan sangat menjaga lingkungan. Seperti itu. Mungkin sudah cukup ya pembahasan kita tentang mufradat, kemudian tarkib, dan ada juga tadi al-hiwar gitu. Nah, seperti tadi yang Bapak bilang, silakan salah satu dari antum atau boleh Rais Fasal anta Ahmad Baihaqi ikhtar wahid bi Rafiq Mak untuk menemanimu untuk percakapan. Silakan Rais Fasal Man Adrian, fadol ya Adrian. Tata kayak jangan ketawa. Ayo, foto. Enjoy ya. Bapak perhatikan, nanti kalau misalnya ada yang salah, Bapak benarkan. Udah, silakan mulai. Marok Yuki. Ya dia, nah. Santa, Barakallahu Fik. Semua. Lidzalika ya Rais, lidzalika. Mada? Lidzalika. Santum Barakallahu Fik. Terima kasih. Dan mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Dan terima kasih sekali kepada kawan-kawan ya. Sampai duduk mungkin ya. Bapak ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan masya Allah gitu. Ihtimam antum semua, perhatian antum semua terhadap pembelajaran bahasa Arab ini sangat mantap lah gitu. Kiranya ini bisa ditingkatkan dan dikembangkan. Dan Bapak pribadi mohon maaf jikalau masih banyak kekurangan-kekurangan yang Bapak lakukan dari ucapan yang dilontarkan, sangat mohon maaf gitu. Serta sarana dan prasarana yang kurang mumpuni adanya gitu. Dan jangan lupa ya, bentar, di halaman selanjutnya itu ada tadribat. Tadribat itu latihan-latihan, dan di situ ada tadribat ikhtiyari. Tadribat ikhtiyari itu pilihan ganda, dan pilihan ganda itu tolong diisi gitu. Nanti Bapak cek untuk minggu depan, dan itu pun memuat materi-materi yang telah kita pelajari.
karena materi ini adalah materi yang terakhir gitu. Alif Ba dan Lebia ini adalah materi yang terakhir, dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman antum semua itu ada terlibat al-ikhtiyari atau pilihan ganda. Jangan dijadikan beban, itu sebagai uji coba saja gitu. Kalau misalnya bisa ya diisi, kalau tidak juga tidak apa-apa gitu, sebisanya. Dan tetap semangat dalam belajar bahasa Arab, karena mungkin kita tahu bahwa bahasa Arab itu susah, tapi kita harus mencobanya gitu, dan itu pun perlu tahap. Tetap semangat, apalagi kalian masih MTS, masih SMP, masih dini lah istilahnya, masih sangat jauh dan langkahnya juga masih jauh untuk melakukan atau berproses dalam belajar bahasa Arab ini. Kalian bisa, you can if you think you can. Kalian bisa kalau kalian berpikir bisa, dan pasti bisa insya Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah memudahkannya. Mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dimurajaah lagi pelajarannya. Terima kasih ya semuanya. Ya, kalian selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.